Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini lagi heboh ya berita Marcel Widianto maju jadi wakil wali kota Tangsel ya. Wah, luar biasa ya. Gerindra yang mengusung Marcel Widianto maju untuk menjadi wakil wali kota Tangsel. Kali ini Opung membahasnya ya. Banyak sekali yang tidak setuju, banyak sekali yang mempertanyakan apa nggak ada calon yang lain gitu ya. Kita lihat video Opung bagaimana membahas ini. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Partai Gerindra resmi mengusung Marcel Widianto, seorang komika, untuk menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Gimana kalau aku jadi calon wali kotanya? Biar aku jadi calon wali kota, dia calon wakil wali kota. Cocok kalian rasa, biar rusak Tangerang Selatan kami bikin. Ya, tenang aja lah. Kalau kami dua maju, kami akan membuat kebijakan-kebijakan yang menyenangkan hati kami. Yang menyenangkan hati kamu. Aduh. Gimana ini pengurus Gerindra ini? Apa nggak ada calon yang lain? Itu tanggapan di netizen, bukan tanggapan aku, bukan. Iya. Ya, kalau aku apalah mau ku bilang, ya kan setiap warga negara itu kan berhak mencalonkan diri dan juga dicalonkan sebagai pemimpin kepala daerah. Nah, si Marcel itu jadi ketua RT pun juga belum pernah. Nggak masalah sih. Tapi cek dulu biodatanya, pernah nggak dia jadi ketua OSIS? Minimal ketua kelas lah. Ya, jadi sesama komika, ya aku sih mendukung aja. Ya kami itu dua sama-sama komika, bedanya dia laku, aku nggak laku. Ada aja. Ya, itu dia ya. Sedangkan kita sesama-sama satu profesi kita. Aku agak saksi juga nyemili kawan ini. Karena memang bukan bilang apa, pengalaman organisasinya belum ada ya. Tapi gimana pun juga kita hormati ya untuk Gerindra memilih Marcel ini karena apa? Karena mereka memandang bahwasannya dengan mengusung Marcel maka akan meraup suara dari kaum milenial. Itu pikiran mereka. Bukan pikiran kami. Dan kami juga belum pastikan siapa-siapa calon, dan juga kami belum pastikan, dan juga kami belum dapat datanya siapa-siapa kaum milenial yang akan memilih beliau. Ya, kalau ku bilang ini kesannya terlalu terburu-buru lah ya. Jangan kita itu ya mentang-mentang kemarin si Komeng lolos DPD. Jadi orang-orang lucu di Indonesia berburu-buru mendaftarkan diri untuk menjadi calon kepala daerah. Beda. Ya, Pak Komeng itu atau Alfiansa itu, ya dia kemarin itu sedangkan dia nggak nyangka orang bakal memilih dia. Ya, mungkin yang pertama ya, dia itu bisa di bidang budaya, seni dan budaya, dia itu sudah profesional. Gitu, sudah pengalaman gitu ya. Kan di dalam di dalam legislatif itu kan ada ya yang membidangi, ada bidang ekonomi, membidangi politik, membidangi budaya, pendidikan dan segala macamnya, kan begitu. Yang pertama dari pengalaman. Baru yang kedua, ya dia itu Komeng itu nggak pernah bikin kasus. Bersih, bisa dikatakan dia itu figur yang ya lucu, tapi dia itu tidak pernah bikin kasus lah. Ya lucu, tapi tidak tukang bikin sensasi gitulah. Nah, kalau si Marcel Widianto ini kan ada beberapa hal yang membuat dia jadi sorotan ya. Yang pertama, tahun 2022 ya, dia itu sempat dipanggil kepolisian oleh karena apa? Oleh karena kasus pornografi. Ya. Apa kasusnya? Dia membeli konten-konten pornografi. Aku takutnya kalau sempat kawan ini jadi calon wakil wali kota, diadakan itu pengadaan proyek, dibikinlah laporan. Apa ini? Pengadaan proyek untuk membeli konten.
Aku takutnya ke situ arahnya. Ya kan? Itu yang pertama. Baru yang kedua, kawan ini pernah ya melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap Lion Air. Ya, waktu itu dia mengatakan bahwasanya kalau terbang dengan Lion Air itu serasa ditemani malaikat maut. Bro, aku juga memang nggak pernah aku mau naik Lion Air, tapi nggak gitu kali kalimatku. Kalau sanggup kau beli pesawat tiket Garuda, beli tiket Garuda lah. Tapi jangan gara-gara kau nggak dapat tiket Garuda, terpaksa kau terbang ke satu tempat, dan satu-satunya tiket yang kau dapati adalah Lion Air. Justru di situ kau harus mengucap syukur. Buktinya kau masih bisa bernapas sampai saat ini kan? Ya, sempat dilaporkan dia. Jadi aku takutnya nanti kalau sempat ini jadi kepala daerah, ya, ini saling mencemarkan nama baik ini antara dia dengan kepala daerah lainnya. Aduh, atau dia mencemarkan nama baik mitra. Sehingga tidak ada lagi mitra atau pihak swasta yang ingin menjalin kerjasama atau bermitra dengan pemerintah daerah. Itu yang kutakutkan, ya kan? Baru yang ketiga, ya, dia itu punya kasus, dibilang sebetulnya bukan kasus sih. Ya, banyak para artis yang mengatakan bahwasanya dia itu orang yang lupa kacang-akan kulitnya, ya. Karena waktu itu yang mengangkat dia itu adalah manajemennya si Denny Cagur, ya, Denny Cagur dan manajemennya. Cuman, ya, karena dia itu dia sendiri juga mengakui bahwasanya dia merasa dia adalah superstar dan dia mulai melupakan orang-orang yang berjasa kepadanya. Takutnya nanti naik dia dari Partai Gerindra, ya, begitu dapat tawaran dari Partai Umat, loncat dia ke Partai Umat. Dan menang pula. Iya kan? Itu dia. Habis dari Partai Umat nanti mencalonkan diri lagi, dia loncat lagi partai. Gitu dia. Ya, baru yang berikutnya yang keempat, ya. Beliau itu, kok beliau sih? Kawan itu. Ya, sudah banyak, ada beberapa stasiun TV yang memboikot gara-gara memboikot supaya Marcel ini tidak tampil di TV. Karena apa? Karena dikenal dia itu adalah seorang artis yang kurang bisa tepat waktu. Ini aku bahayanya nanti nih begitu ada apel, contohnya upacara bendera masuk jam 7, datang kawan ini jam 10. Ada kunjungan visit ke kantor-kantor, contohnya jam 8 udah di tempat, ya kan, jam 11 baru nongol. Masalahnya kepala daerah, Wak, siapa yang memboikot, ya kan? Itu dia. Jadi Marcel, aku bilang samamu, ya, secara pengalaman mungkin kau lebih banyak masuk TV daripada aku, ya kan? Tapi kalau secara pengalaman berorganisasi dan berpartai politik, kau belajar dulu sama aku. Senior ini, Wak. Ya, yang pertama yang kau perlu lakukan, ya kan, yang pertama itu koreksi dulu diri. Udah bisa belum, udah pantas belum? Betul memang, ya partai besar yang mengusungmu itu, tapi kau lihat dulu bagaimana, udah cukup uangmu? Mana bisa kau harapkan nanti apa-apa dikit-dikit dari partai, dikit-dikit dari partai, mana bisa, harus keluar juga modal. Jangan sempat kau kuras tabunganmu, kan jobmu lagi CV sekarang. Udah job CV, tabungan terkuras. Itu baru yang kedua, coba dulu. Maunya ketika kau mau menjadi, memang mau dicalonkan, ya tahun kemarin kau itu harus bisa memperbaiki citra diri. Gitu. Minimal rambutmu dipangkas lah. Kalau model Alma Albar contohnya kribo, ya kan, tegang dia gagah. Ini kok kribo lepes. Aduh, ya bukan bicara fisik tidak, ya kan, agak dipangkas dulu. Seorang pemimpin kepala daerah itu kan, kalau bisa penampilannya juga mendukung. Gitu. Ya, iya. Baru yang berikutnya itu agak diet lah dulu kau.
Sama kita sama-sama gendut kita. Kalau aku jadi kau contohnya tahun kemarin aku udah olahraga nge-gym. Jangan marah kau ya. Ya itu dia ya. Aku nggak ngerti sekarang ini ya, Gerindra itu apakah Gerindra sudah ngerti kita. Mungkin Partai Gerindra itu terinspirasi dengan PAN. Karena beberapa waktu yang lalu partai dengan jumlah artis terbanyak itu ada di PAN. Tapi ya kan mereka lihat-lihat juga artisnya. Itu dia, ada Primus ya kan, ada lagi Eko Patrio, walaupun komedian tapi dia itu citranya bagus lah ya kan, nggak pernah lah dia itu jual beli konten pornografi. Aku takutnya nanti begitu jadi wakil wali kota kau begitu cari barang itu kan, ikut pula kau podcastnya si Deddy Corbuzier. Ngaku-ngaku pula kau, ya memang itu kesukaan saya. Kayak yang kemarin itu loh, mantan gubernur itu. Gitu Marcel. Ya, jadi mudah-mudahan kau dengar lah ini ya. Ini biarlah ini jadi motivasi. Karena apa? Ya, karena ya koreksi dari kawan-kawan itu biasakan dijadikan motivasi. Kalau aku jujur saja, aku nggak akan pernah mendukungmu, Marcel. Karena apa? KTP ku KTP Sumatera Utara. Ya iyalah. Iya kan? Jadi ya sudahlah. Ya kalau memang sudah Tuhan berkehendak kau untuk maju mencalonkan diri, ya majulah. Masalah terpilih nggak terpilihnya itu ya jangan salahkan Tuhan nanti. Jangan salahkan Tuhan, ya kan? Cuman kadang-kadang kita nggak tahu, ya. Kadang-kadang langkah-langkah konyol justru itu yang membawa sebuah keberhasilan. Nggak tahu kita, ya kan? Karena memang kita lihat banyak komedian-komedian yang berhasil menjadi wakil rakyat atau pemimpin dari suatu daerah tertentu, ya kan? Karena sejatinya, ini ku bilang sama kalian, sejatinya seorang komedian itu bukanlah seorang yang bodoh. Seorang komedian itu adalah seorang yang cerdas. Karena apa? Dia itu harus bisa mensinkronkan isi kepala dengan kata-kata yang keluar dari mulut. Dan mereka itu, ya, para komedian ini betul-betul memilih mana kata-kata yang tepat di waktu yang tepat dan juga kepada orang yang tepat. Itu seorang komedian gitu loh. Apa salah komedian menjadi politikus? Enggak lah ya. Ya pokoknya maju terus Marcel. Aku bukan menghinamu, aku bukan membulimu, tidak ya. Tapi ini adalah penilaian netizen. Dan yang kubaca adalah berita. Ingat ya, aku hanya seorang pembaca berita. Ya oke. Kalau kayak gitu ya Marcel ya. Maju terus ya, jangan pernah mundur. Kalau mau mundur lebih bagus nggak usah maju. Ya selamat untuk warga Tangerang Selatan. Salam NKRI harga mati. Oke itu ya video dari Opung ya, yang membahas Marcel maju wakil wali kota Tangsel ya. Wah. Netizen banyak yang meragukan ya. Wah, ya menurut saya coba saja dulu ya. Komika dan dia giat juga kayaknya. Mungkin Gerindra ada melihat potensi ya. Makanya Gerindra mengusung Marcel untuk maju jadi wakil wali kota Tangsel ya. Ya, semoga saja kinerja kerjanya bagus ya. Oke, itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.